Selamat sore Mbak Ya, Nova, apa kabar? baik. Ikutan cemas. Iya, Mbak, jadi ini ya, apa namanya, kita sudah kehilangan setengah jam lebih. Singkat aja Mbak, jadi memang ini Kinfluence Ya. ini kan kita bentuk sebagai upaya untuk menguatkan teman-teman di tengah pandemi COVID seperti ini kan. Jadi sebagai media sharing, mungkin teman-teman yang merasa ya punya sesuatu yang bisa dibagi untuk bisa menguatkan teman-teman yang lain bisa sharing via Kinfluence. Kebetulan kemarin itu banyak banget yang pingin Kinfluence mengupas tentang kesehatan mental dan juga quarter life crisis. Karena followers kita itu kan banyak yang ya usia 20 sampai 30 tahunan gitu lah Mbak, dan mereka merasa kok nggak ada COVID aja mereka udah merasa insecure gitu loh, merasa banyak banget nih krisis identitas yang dialami, apalagi di tengah pandemi COVID seperti ini. Kebetulan banget kan Mbak Nova ini segala ahli lah untuk urusan mental health dan juga apa namanya anxiety, kecemasan gitu-gitu kan. Jadi kita mau minta Mbak Nova untuk sharing aja. Ini sifatnya ngobrol ringan aja sih Mbak, biar teman-teman juga jadi lebih tahu apa sih sebenarnya itu quarter life crisis dari sudut pandang seorang psikiater, gitu kan. Silakan Mbak Nova. Iya, iya. Yang perlu diketahui itu kan dalam kehidupan manusia itu kan ada tahapan psikososial gitu kan. Nah, kebetulan pada usia-usia quarter life crisis tuh masuknya tuh di tahap 6 tuh, usia-usia 18 sampai 40 tahun gitu kan. Dimana di situ adalah fase dimana ada dua kutub, yaitu intimacy dan isolation. Jadi bayangin dong, fase ini orang needs intimacy, jadi keintiman, tapi kita, the fact is kita sedang isolation. Gitu ya. Nah, jadi benar-benar kita berada pada kutub yang satunya. Jadi, nah, untuk kita bisa masuk ke fase ini kan kita harus fase sebelumnya itu juga kita bisa dikatakan lulus gitu ya, sudah melampaui tahap sebelumnya gitu. Nah, kalau tahap sebelumnya itu bukan intimasi, tahap sebelumnya itu lebih ke beralih dari dunia anak ke dewasa deh, umur 12 sampai umur 18 tahun gitu kan. Nah, tetapi kalau di kejiwaan itu untuk seseorang bisa mencapai fase tertentu, dia kan harus melewati fase-fase sebelumnya. Nah, jadi fase sebelumnya itu waktu dia usia 12-18 tahun, ya itulah ada fase di mana di situ terkait antara dua kutub identitas dengan role confusion gitu, kebingungan peran gitu kan. Nah itu kenapa akhirnya seseorang bisa mengalami quarter life crisis itu adalah karena dia tidak berhasil mencapai tahapan-tahapan sebelumnya secara paripurna gitu kan, sehingga akhirnya pada tahapan yang sekarang pada usia dia berada, dia mengalami kendala-kendala, tapi bukan berarti nggak bisa dilampaui tahapan itu gitu. Nah, berarti apa sih quarter life crisis gitu? Itu sebenarnya istilah yang umum banget ya, udah dipakai oleh orang-orang gitu. Itu sebenarnya sebuah periode kehidupan yang sebenarnya kalau mau dilihat contohnya di film Reality Bites. Oke, ya. Tahun-tahun 90-an tuh Reality Bites yang main Winona Ryder sama Ethan Hawke. Ketahuan nih angkatan berapa nih? Iya. Makanya ini mereka perlu nonton juga nih yang muda-muda, karena itu epic banget film Reality Bites, karena itu keren banget menggambarkan kebingungan mereka justru setelah mereka melampaui kan mereka membayangkan wisuda tuh bakal kayak apa gitu kan kehidupannya. Tahu-tahu mereka menemukan kendala-kendala gitu dalam kehidupan, misalnya karir. Di situ karakternya ceritanya seseorang yang sangat idealis gitu kan, jadi dia tidak mau tunduk dengan aturan-aturan yang diberikan bosnya dan lain sebagainya gitu, karena dia punya pemikiran sendiri gitu. Terus nanti akhirnya berdampak ke keuangan ya kan, kondisi keuangan atau financial. Terus akhirnya belum lagi berdampak ke konflik relasional, hubungan dengan orang-orang di sekitar gitu. Nah, jadi quarter life crisis itu kadang-kadang sebenarnya nggak ada masalah tapi bermasalah. Jadi misalnya karirnya bagus, iya, jadi sebenarnya kadang-kadang karirnya udah bagus, sebenarnya pacarnya udah oke gitu ya, terus udah gitu secara financial udah cukup secure dan punya planning yang bagus. Tapi kita ini tidak bisa lepas dari dunia media sosial sekarang ya, kalau dalam kekiniannya, sehingga akhirnya pada saat dia melihat gambaran yang ditampilkan oleh orang-orang di media sosial, kok kayaknya dia kayak nothing.
gitu kayak banget gitu ya. oh ternyata gue tuh antara misalnya 20 sampai 30 tahun terus pada saat melahirkan terus ngeliat lagi orang gue di water birth, hypnobirth gitu kan. Jadi bingung lagi gitu kan. Gue ngelahirin secara normal aja ya, gue nggak epic nih gitu ya ngelahirinnya, itu jadi perbandingan lagi gitu kan. Jadi more like ketidakpuasan sih, krisis itu muncul karena ketidakpuasan dalam diri seseorang, tapi menjadi berbeda pada saat dihadapkan dengan COVID-19 ini. Gitu. Oke, Mbak, ini kan saya juga, teman-teman kan juga bertanya-tanya kan ya, karena memang mereka merasa selama masa COVID ini kan mereka terpapar banget nih dengan sosmed. Karena memang hiburan mereka satu-satunya kan ya scroll Instagram, Twitter segala macem gitu kan, meskipun memang banyak teman-teman yang sedang struggling gitu kan. Tapi di sisi lain itu kan mereka juga merasa seperti yang Mbak bilang tadi, ada kecemasan-kecemasan, anxiety, dan juga membanding-bandingkan hidup dengan yang lainnya. Terus itu mereka justru merasa bahwa beban yang mereka dapatkan selama masa pandemi ini bertambah banyak gitu loh. Apalagi teman-teman yang mungkin baru saja lulus gitu kan, teman-teman yang baru meniti karir, karena mungkin masa depan mereka di perusahaan, masa depan mereka di perusahaan juga kurang jelas, mungkin nanti masalah PHK segala macam gitu kan Mbak. Nah, kalau menurut pengamatan Mbak Nova ini, hal terburuk yang bisa diciptakan oleh kondisi krisis seperti itu tuh bisa mengarah ke tindakan-tindakan apa aja, Mbak? Kalau tidak disikapi dengan baik. Banyak ya. Jadi gini sih, memang untuk usia-usia yang mengalami quarter life crisis pada fase pandemi COVID ini, dia menjadi agak berbeda gitu. Jadi agak berbeda dalam cara pandang tentang kehidupan gitu ya. Bayangin aja, biasanya usia-usia ini usia masih bingung dengan masalah dia intimacy dan lain sebagainya, terus juga kemapanan dan lain sebagainya, terus tiba-tiba dihadapkan dengan sesuatu yang bernama COVID-19, sebuah pandemi yang itu mendekonstruksikan semua pemahaman dia tentang life at that phase gitu loh. Kehidupan pada fase itu saat itu seperti ini, tiba-tiba didekonstruksi oleh pandemi atau wabah. Nah, oleh karena itu banyak banget yang juga mengirimkan message ke saya lewat direct messages-nya IG dan lain sebagainya gitu ya. Kan kalau penelitian saya sebelumnya kan 13,8% remaja itu ingin punya kecenderungan untuk mempunyai ide bunuh diri di kemudian hari. Dimensi-dimensinya itu perasaan loneliness atau kesepian, kemudian juga belongingness, keinginan jadi bagian dari sesuatu, kemudian kalau sekarang ada tambahannya lack of chance for social movement, ya nggak sih, untuk pergerakan sosial, hubungan relasional itu juga mengganggu. Akhirnya banyak banget yang mengirim message yang mereka punya ide-ide untuk mengakhiri hidup gitu kan. Di antaranya adalah karena masalah tantangan ekonomi, kemudian dia merasa bahwa tidak ada future gitu kan untuk kedepannya. Padahal sebenarnya kalau menurut saya generasi yang harusnya lebih siap untuk menghadapi itu adalah generasi yang class of 2020 ini gitu loh, yang istilahnya yang saat ini dalam usia-usia quarter life gitu kan. Karena gini loh, mereka akan masuk ke dalam sesuatu yang uncertain, tidak pasti, kita nggak tahu ke depan akan seperti apa. Justru kita berharap mereka yang bisa membuat jalan maju ke depan. Caranya gimana gitu ya? Ya caranya saya berharap sebenarnya mereka bisa memperbaiki dirinya dia dan lain sebagainya gitu. Memperbaiki diri itu dalam arti meredefinisikan lagi tentang kesuksesan sesuai dengan new normal. Apa yang genuinely meaningful gitu ya, apa yang bermakna buat hidup dia saat ini dalam kondisi seperti sekarang. Apalagi sekarang ini kita ini berfokus kepada diri sendiri itu sebenarnya sudah semakin berkurang saat ini. Karena apa? Karena kita terpapar melihat misalnya inequality gitu kan. Inequity ya misalnya apa? Keterbatasan masyarakat kita untuk mendapatkan akses kesehatan. Keterbatasan untuk melaksanakan protokol-protokol kesehatan dalam menghadapi pandemi. Misalnya apa? Mereka nggak punya masker, mereka nggak punya uang untuk beli sarung tangan, misalnya bahkan tidak punya akses ke air bersih. Itu kan sudah inequity gitu kan.
Nah, inequality lagi ada lagi gitu. Akhirnya mereka tidak mampu untuk menjalankan social distancing karena mereka harus keluar, mereka harus bekerja, mereka harus berdagang, melakukan hal-hal yang orang lain tuh bisa diam di rumah dengan fasilitas lengkap. Itu sebuah luxury atau kemewahan gitu. Sedangkan buat mereka itu, nah ini yang terpapar pada kita saat ini gitu kan. Makanya aku langsung berpikir kalau wah berarti mereka ini justru sekarang mungkin yang tadinya berpikir karir yang cemerlang itu adalah misalnya apa, kalau di hubungan internasional atau apa, you become an ambassador atau apa gitu ya, besar apakah wow gitu kan, itu udah jabatan yang luar biasa gitu kan, kita bisa dapatkan itu. Tapi coba lihat sekarang, siapa sih yang perannya menjadi essential adalah orang-orang yang mungkin sebelumnya nggak pernah kita hargai gitu. Kita hanya melihat sebelah mata aja terhadap mereka. Misalnya apa ya, suster di rumah sakit, ya mungkin guru kita gitu ya, orang-orang yang menjadi kasir di supermarket, orang-orang yang ngurusin barang-barang supermarket, supir truk yang membawa semua logistik untuk kita bisa hidup dalam kondisi wabah seperti ini gitu kan. Jadi pekerjaan-pekerjaan yang kayaknya nggak menarik banget gitu ya, gitu. Itu bukan itu, tapi ternyata justru mereka menjadi pahlawan untuk kehidupan kita saat ini. Nah ini pasti realita ini sedikit banyak mengusik kita gitu. Jadi yang kita bayangkan tuh seperti apa, terus tiba-tiba oh my god, ternyata orang-orang itu semua powerless, semua diem di rumah dan tidak mempunyai makna untuk orang banyak kecuali menjadi pahlawan karena dia tidak menularkan, gitu aja gitu. Tapi tidak ada role yang bermakna gitu. Jadi bayangin, kita misalnya udah melewati fase tadi kan, identitas dan kebingungan peran, kebingungan identitas. Akhirnya kita udah tahu, cocok buat saya, nanti saya akan menjadi seperti ini. Tiba-tiba terdekonstruksi oleh COVID. Jadi artinya sekarang yang dicari adalah saya ingin bekerja yang bermakna. Bermakna untuk siapa? Bermakna untuk saya sendiri, bermakna untuk komunitas. Dan jangan salah, harus bermakna untuk global. Karena sekarang ada global health community yang harus maju bareng bersama-sama gitu. Jadi kalau Indonesia misalnya udah buka dari PSBB dan sebagainya, transportasi dibuka, kalau negara itu nggak mau terima, mau apa? Gitu, misalnya kita mau ke negara itu gitu. Jadi ini semuanya harus menjadi sebuah global health community gitu. Nah, kira-kira kita ini mempunyai peran apa gitu? Peran apa yang pertama bisa bermakna untuk diri kita, tapi yang kedua, apa yang kita tawarkan itu menjadi essential atau bermakna untuk orang banyak, untuk kita semua bisa maju bersama, untuk si global health community ini bisa sama-sama maju gitu. Nah ini yang untuk teman-teman yang mungkin sekarang sedang dalam fase untuk mencari lagi ya Mbak identitas diri di tengah pandemi COVID, dan mereka ingin memberikan sesuatu atau berkontribusi lah untuk masyarakat. Hal terkecil yang bisa mereka lakukan apa nih Mbak? Nggak usah terlalu muluk-muluk deh, mungkin dengan donasi berapa ratus ribu atau berapa juta gitu. Hal terkecil saja di lingkungan terdekat yang itu bisa memberi makna untuk hidup mereka. Iya, sekarang nih saya ngelihat gini, mungkin kalau tadinya kita tuh masih sangat kalau kita masih sangat self-centered gitu ya selama ini, bahwa kalau saya berhasil tuh artinya begini, saya nggak mikir kita menjadi essential untuk orang lain gitu kan. Nah tiba-tiba sekarang saya melihat semua orang berlomba-lomba ingin menjadi meaningful untuk orang banyak, dan saya rasa ini tren positif gitu. Sederhana aja, ada banyak banget movement gitu, movement sekarang banyak sekali lewat medsos juga. Jadi ada upaya-upaya untuk menumbuhkan kesadaran kepada masyarakat tentang, jadi movement yang bicara, saya melihat semua orang berlomba-lomba ingin menjadi meaningful untuk orang banyak, dan saya rasa ini tren positif gitu. Sederhana aja, ada banyak banget movement gitu, movement sekarang banyak sekali lewat medsos juga. Jadi ada upaya-upaya untuk menumbuhkan kesadaran kepada masyarakat tentang isu apa aja, ya bisa kesehatan jiwa, tentang bagaimana membantu secara sosial ekonomi ke masyarakat, bagaimana caranya memutus. Jadi
movement yang bisa terjangkau saya lihat dan bisa dilakukan tanpa harus berkumpul dengan banyak orang, dengan remote gitu ya, lewat media sosial. Ini yang sekarang akhirnya banyak muncul di masyarakat, dan makanya aku bilang ini tren yang sangat positif sekali, dan hopefully emang bisa saling membantu satu sama lain gitu ya dengan masyarakat sekitar gitu. Karena saya pun sebagai psikiater mulai merasa ada keterbatasan peran yang bisa saya lakukan. Antara saya memberikan kata-kata yang menenangkan dengan fakta dia butuh solusi ekonomi segera, gitu. Itu merupakan sebuah diskrepansi yang bisa membuat saya seorang psikiater juga merasa menjadi meaningless gitu, menjadi tidak essential keberadaan saya gitu. Nah ini makanya kita semua harus bekerja sama menjadi sebuah global health community gitu. Jadi sebenarnya intinya adalah movement-movement itu adalah untuk kita ini semua terikat dalam sebuah takdir itu yang tidak bisa terlepaskan, mau tidak mau kita tidak bisa terlepas dari kebersamaan kita gitu. Ada mutuality yang kita miliki saat ini gitu. Jadi kebersamaan karena kita diancam oleh sesuatu yang sama ya Mbak. iya, kita diancam oleh sesuatu yang sama dan global pula. Ya. Jadi ya itu. Ya termasuk yang dilakukan oleh Intan dalam membuat influence Indonesia itu kan movement seperti itu gitu. Iya, saya awalnya juga nggak nyangka kan Mbak bahwa ternyata saya juga setelah bikin Kinfluence ini banyak sekali yang boleh dong saya sharing, boleh dong saya berbagi. Ternyata memang banyak banget yang merasa depresi. Akhirnya saya coba juga mencari beberapa narasumber. Saya kemarin ngangkat kisah tentang ibu-ibu rumah tangga yang akhirnya suaminya kena PHK, dia juga kena PHK gitu kan. Akhirnya dia bisa berbisnis just tip sayur-sayuran di kompleksnya, dan itu bisa memotivasi juga bahwa ternyata kita ini bisa bertumbuh di tengah krisis, istilahnya seperti itu kan ya. Bisa banget ya. Nah Mbak, sekarang ini aku mau sedikit ngelepas pandemik nih, isu tentang pandemik. Saya tertarik banget ini dengan penelitian Mbak Nova. Kayaknya bukunya yang terbaru itu ini ya, mengangkat kasus bunuh diri pelukis di Jakarta ya Mbak. Kenapa sih Mbak Nova kayaknya banget ya ini menganalisis kasus yang terkait dengan bunuh diri, dan kalau dikoneksikan dengan krisis identitas tadi, quarter life crisis itu kontribusinya itu sebesar apa Mbak terhadap kecenderungan bunuh diri itu tadi? Ya, quarter life crisis itu kan tadi ya cenderung itu ya. Sebenarnya dia sudah mempunyai hubungan relasional yang sebenarnya udah adekuat. Tapi kadang-kadang dia jadi cari-cari masalah sendiri karena ada dikte eksternal gitu kan. Oh gitu, bahwa ternyata yang oke tuh kayak gini ya gitu. Oh ternyata punya saya nggak oke gitu. Misalnya gitu kan. Itu dalam hal hubungan gitu. Misalnya dengan pasangan. Terus akhirnya terbangun sebuah kondisi loneliness. Loneliness itu salah satu dimensi yang kuat banget waktu saya melakukan penelitian yang untuk remaja tentang bunuh diri. Jadi kontinuitas dari penelitian saya yang tentang pelukis bunuh diri, itu loneliness adalah satu aspek yang sangat penting banget. Jadi kayak kita tuh sering mencari masalah sendiri. Misalnya kita bisa berkumpul dengan orang, tapi kita lebih sibuk menggunakan social media, padahal kita harusnya bisa directly interacting dengan orang lain. Beda dengan sekarang. Nah sekarang terbukti kan, kita butuh banget hubungan relasional yang direct, yang kayak begini ini nggak dirasa cukup gitu loh. Jadi akhirnya sekarang semua baru menyadari kan bahwa we do need that quality relationship gitu. Nah itu yang salah satu, makanya kenapa bisa terbangun loneliness. Nah kemudian dimensi yang kedua itu untuk ke potensi ide bunuh diri adalah hopelessness, merasa tidak ada harapan. Dan mungkin ini yang tadi saya bilang yang dirasakan oleh generasi yang pada usia-usia quarter life crisis ini bisa alami gitu ya. Dia merasa hopeless karena COVID ini dikatakan oleh WHO tidak akan kemana-mana gitu misalnya. Terus dia mulai berdamai dengan COVID ya, mungkin berdamai dengan ketidaknyamanan yang disebabkan oleh COVID-19. Ketidaknyamanannya itu, the discomfort itu yang bisa akhirnya membuat seseorang merasa hopeless gitu kan. Nah ini yang saya rasa di situ yang harus ada berdamai di dalam perjalanan hidup kita fase ini, dan bahwa mempunyai perasaan-perasaan yang tidak enak dari mulai
marah, frustrasi, pesimis gitu. Ya, saya rasa ini harus bisa mulai diterima, gitu, harus bisa mulai beradaptasi gitu kan. Karena ya itulah, saya khawatirnya kalau kita tidak at peace dengan the discomfort gitu, saya takutnya ya bisa muncul berbagai macam keluhan-keluhan yang terkait dengan masalah kejiwaan misalnya. Kayak misalnya saat ini ada stresor yang namanya stresor eksternal COVID-19. Itu potensi banget kalau seseorang tidak mampu beradaptasi dengan kondisi itu bisa muncul bisa muncul misalnya gangguan penyesuaian atau adjustment disorder gitu ya. Nah, gangguan penyesuaian ini macam-macam dan diantaranya adalah bisa juga berakhir kepada keinginan untuk mengakhiri hidup. Itu juga bisa masuk. Selain tentunya ada gangguan cemas, gangguan depresi gitu ya, itu juga termasuk di dalamnya. Nah, ya inilah mungkin kita jadi lebih banyak reflektif, merenung, be still gitu ya, dengan berdiam diri gitu. Dan kita sebenarnya jangan hanya terpuruk dalam kondisi itu, tapi bagaimana dengan perenungan itu kita berangkat untuk menata diri sebenarnya ke depannya itu mau seperti apa. Jadi kayak reorder gitu ya, kayak menata kembali gitu rencana ke depan itu seperti apa, mau nggak mau emang seperti itu gitu. Karena kita kan tahu kan, tetap kalaupun ini semua PSBB mulai dilonggarkan, mulai direlaksasi gitu, tetap kan kita harus pakai masker, kita tetap tetap ada ketakutan untuk tertular, karena faktanya memang penyakit ini bisa bergejala sampai terinfeksi ini bisa bergejala sampai bisa berakhir dengan kematian gitu. Dan realita ini yang pasti akan terus terngiang-ngiang dalam pikiran kita. Kita melakukan movement pun pasti akan merasa tidak nyaman gitu. Nah, itu yang tidak gampang pada saat dikatakan harus berdamai dengan ketidaknyamanan ini gitu yang disebabkan oleh COVID, dan itu butuh adaptasi. Ini berarti PR-nya teman-teman tenaga kesehatan, terutama untuk psikolog dan psikiater, berat banget ya Mbak ke depannya. Ya. Kan tidak semua orang bisa beradaptasi dengan ketidaknyamanan yang dibawa oleh COVID ini kan. Ini juga merupakan kayak seleksi alam kalau saya bilang ya. Jadi memang orang-orang yang memang punya survival skills yang tinggi, emotional intelligence yang tinggi, dia bisa beradaptasi dengan semua ini. Tapi untuk orang-orang yang mungkin secara emosional dia tidak begitu kuat, kemungkinan juga akan hanyut ya, akan jatuh gitu kan. Iya, jadi sebenarnya tadi yang saya katakan, yang kita juga sudah mulai jangan sampai gitu psikiater ataupun psikolog kita jatuh dalam kondisi learned helplessness atau perasaan ketidakberdayaan yang kita dapatkan dari kondisi ini. Nah, memang harus ada semacam workshop online dan lain sebagainya yang bisa lebih secara terstruktur, terarah, memberikan sebuah gambaran lah ke masyarakat. Jadi kalau kita bicara dengan new normal, itu berarti seperti apa sih contohnya gitu, itu seperti apa. Nah, ini yang lagi banyak teman-teman psikiater dan psikolog lagi berpikir, lagi membuat saya juga kan ketua Perhimpunan Dokter Jiwa Jakarta, lagi berpikir kayaknya kita masih buat workshop tuh di Zoom atau apa gitu kan. Saya bilang kita harus membantu masyarakat untuk melalui tahap adaptasi gitu, yang bukan cuma kita seperti berceramah ke mereka, tapi kita interaktif dan membantu masyarakat untuk bisa exercise bareng gitu. Artinya ya semua berubah kan. Yang paling banyak mahasiswa yang paling sering bertanya, mereka bilang, aduh saya nggak nyaman banget nih karena kita stuck, nggak bisa kemana. Karena kita bisa memahami mereka energinya besar, mereka butuh berada di luar ruangan, mereka butuh menyalurkan semua energi itu. Nah, ini yang akhirnya saya bilang kita punya PR besar untuk menjelaskan, memberikan seperti workshop ke masyarakat. Oke, when we talk about perubahan itu seperti apa? Kita harus bantu exercise itu supaya bisa terlaksana dan orang bisa melatih diri beradaptasi gitu. Jadi ini bukan PR gampang memang gitu ya. Tapi kalau untuk sosial ekonomi seperti problem-problem PHK dan lain sebagainya, kita justru berterima kasih dengan movement-movement seperti ini gitu. Karena misalnya di Instagram sekarang udah ada kan yang untuk membantu usaha kecil dan menengah, ya, untuk sport seperti itu kita butuh banget gitu. Karena seperti yang tadi aku bilang, kita juga punya keterbatasan pada saat sudah dihadapkan dengan
kebutuhan untuk menyelesaikan problem ekonomi secara konkret, real, dan saat ini. Karena kelaparan itu nggak bisa diceramahin gitu loh. Kelaparan itu nggak bisa cuma bertukar pikiran, itu perutnya itu udah lain soal, gitu kan. Ya itu challenging, makanya kita bekerja sama semuanya di sini. Oke, Mbak, aduh ini waktunya udah jam 5 gitu kan, nggak kerasa kita ngobrol-ngobrol, tapi mungkin sebagai pertanyaan terakhir nih dari saya, kalau misalnya nggak ada teman-teman lain yang bertanya, coba saya lihat dulu. Ini aja sih pertanyaannya aneh-aneh. Ada yang, kangen sama mantan, aduh kayaknya ini siapa yang mau jawab? Belum selesai. Segera diselesaikan. Datang dengan hazmat suit lah gitu ya, dengan hazmat suit mendatangi, dibicarakan, diselesaikan. Nggak enak kalau gantung-gantung nih, apalagi lagi COVID, ini malah bisa sakit terngiang-ngiang ya, gitu kan. Harus kreatif dan harus nekat kayaknya demi cinta. Tuh sebenarnya teman-teman di yang tinggal di kota kan akses informasi sosmed itu kan banyak ya. Jadi kalau mereka misalkan kecemasan atau depresi, mereka juga bisa mencari bantuan, itu kan gampang ya. Tapi kalau untuk teman-teman yang di desa gimana Mbak? Teman-teman yang memang mereka tidak punya privilege untuk mengakses teknologi atau sosmed, itu kira-kira gimana Mbak? Ya, sebenarnya mungkin bukan cuma mereka nggak punya akses ke media sosial, bahkan akses ke air bersih aja, karena kan saya punya podcast juga, saya wawancarai ahli virolog, terus ahli sanitasi masyarakat, terus gitu, ya di situ terbahas lah bahwa di daerah itu mau cuci tangan airnya aja nggak bersih gitu loh. Jadi ini yang akhirnya pre-existing condition gitu loh. Ini yang menjadi tantangan adalah ini situasi ini malah menjadi terbuka semua gitu. Yang pertama gitu, jadi tahu bahwa gila inequity untuk akses kesehatan, baik pencegahan maupun mendapatkan pelayanan ternyata tinggi banget ya inequity-nya. Terus inequality-nya pre-existing condition, yaitu tadi masyarakat yang tidak punya privilege untuk menggunakan akses media sosial karena tidak kuat secara infrastruktur gitu ya. Kemudian juga air, disuruh cuci tangan melawan COVID, airnya nggak bersih gitu kan. Nah ini adalah pre-existing conditions yang mana mungkin kita nggak begitu banyak bisa melakukan intervensi, tapi justru pihak-pihak yang eksekutif ya, yang eksekutif yang memang berperan di situ, saya rasa ya harus secara aktif dan secara proaktif lah, malah mengajak pihak-pihak yang dirasa bisa memberikan wawasan out of the box gitu. Jangan cuma mereka aja yang mikir, tapi mereka harus dapat wawasan yang out of the box gitu, yang tidak perlu harus ahli virolog juga. Memang banyak pihak yang harus didengarkan kalau kita ingin menyelesaikan masalah ini gitu. Cuma ini jadi ini sih, ini membuka mata banget betapa banyaknya ketimpangan-ketimpangan yang kita nggak siap gitu untuk menghadapi. Emang banyak banget seluruh dunia menghadapi, tapi kan kita nggak bisa menyelesaikan seluruh dunia, kita selesaikan PR di rumah kita dulu gitu kan. Iya benar-benar. Karena saya juga kebetulan kan aktif juga di bidang penanggulangan bencana ya Mbak ya, di negara-negara ASEAN. Itu juga disaster within disasters, itu nyata banget. Nah iya, ada jadi disaster lagi. Dan teman-teman NGO, mungkin teman-teman relawan kemanusiaan juga, mereka sekarang harus putar otak ini supaya humanitarian assistance bisa deliver dengan baik, tapi tetap menerapkan standar-standar yang sesuai dengan protokol COVID ini kan. Itu. Makanya saya senang banget sih pada saat tahu yang menjadi leading sektornya malah BNPB gitu. Karena ini disaster walaupun bukan natural ya, gitu kan non alam gini kan, dan juga dikawinkan dengan yang namanya kedaulatan public health atau kesehatan masyarakat gitu. Jadi ya saya senang sekali sih akhirnya yang memimpin ininya si Pak Doni gitu ya. Jadi beliau bisa mengkoordinasikan dengan aspek yang tidak melulu kesehatan, karena susah kalau cuma aspek kesehatan aja dalam menyelesaikan COVID ini gitu. Sekarang yang menjadi darurat pun adalah diantaranya darurat kesehatan jiwa gitu kan. Jangan sampai orang-orang
terselamatkan dari virus, tetapi jiwanya tidak terselamatkan gitu loh. Jadi bayangin Kak, kalau orang ini bagus sekali ada kayak begini gitu, sering banget ada kesempatan berbicara, jadi bisa diseminasi informasi tentang kesehatan jiwa, manajemen stres dan lain-lain sebagainya. Bayangkan kalau tidak ada sarana-sarana seperti ini gitu terhadap masyarakat, jadi mereka seperti stuck di rumah, mendapatkan perintah untuk, udah kamu di rumah, hati-hati supaya nggak kena virus. Oke, but how do I survive at home? Gitu kan? How do I survive at home? Gitu kan? Nah itu memang PR besar kita saat ini untuk menjaga sanity masyarakat. Ya, karena kalau kelamaan di rumah juga kalau orang kelamaan dibatasi hak-hak sosialnya, siapapun orangnya juga pasti nggak akan kuat kan ya Mbak. Mungkin sebulan bisa, tapi kalau sudah 2 bulan lebih gitu kan, apalagi tipikal orang-orang yang ekstrovert ya, yang mereka memang bisanya mendapatkan energi itu dengan ketemu orang, dengan aktualisasi diri dengan orang banyak, itu kan justru juga akan merubah emosional. Iya, makanya waktu pertama-tama ini, waktu baru-baru bulan-bulan Maret ya, yang pas kita awal-awal itu PSBB, nah ini kan sering banget juga kita berbicara tentang ini. Saya waktu itu masih bicara tentang coping mechanism gitu ya, masih bicara tentang bahwa orang mempunyai kemampuan coping terhadap masalah yang berbeda-beda. Ada yang fokus pada problem, ada yang fokus pada emosi gitu kan. Kalau fokus emosi mungkin denial ya, tidak mau mengakui keadaan ini, kemudian juga dia merasa bahwa ini takdir gitu. Sedangkan kalau yang problem fokus sih masih bagus, dia bisa berpikir untuk oke, kalau gitu untuk survive ini saya harus melakukan apa gitu kan. Nah, ya itu dia, tapi kan problemnya manusia sangat macam-macam karakternya, macam-macam coping mekanismenya, macam-macam mekanisme defense-nya, personality-nya beda-beda, jadi bukan robot yang langsung dipencet terus kamu di dalam diam gitu, nggak bisa. Ada berbagai reaksi yang timbul dari manusia, makanya ini yang very challenging. Sebagai masyarakat kolektif ada upaya-upaya yang kita lakukan dari Perhimpunan Dokter Jiwa. Ya, berbagai e-flyer himbauan, berbagai webinar, gitu, berbagai Zoom class dan lain sebagainya. Tetapi kan ada yang namanya individual juga, gitu. Jadi bukan pendekatan kolektif tapi individu. Nah itu yang akhirnya dibuka juga sarana untuk konsultasi di PDSKJI Indonesia di Instagramnya. Jadi ini orang bisa melakukan konsultasi dengan mengirimkan direct message untuk menjelaskan nama, domisilinya, sama nomor WhatsApp. Nanti PDSKJ Indonesia ada psikiater yang akan menghubungi gitu untuk pendekatan individual terhadap masing-masing. Itu tadi karena nggak bisa semuanya pendekatannya kolektif kan, nah pasti ada yang butuh juga penanganan secara individual. Dan justru inilah saatnya untuk masyarakat lebih banyak menggunakan telemedicine. Kemudian juga manfaatkan ini sarana-sarana untuk konsultasi yang secara gratis yang diterima oleh psikiater langsung gitu. Ini kesempatan untuk, biasanya orang nggak mau ke psikiater, sekarang mau. Jadi ini sebuah proses destigmatisasi kesehatan jiwa banget gitu saat ini. Gitu. Kalau biasanya orang, iya ya, ada destigmatisasi gitu. Jadi dulu ada undang-undang kesehatan jiwa kayaknya nggak ditindaklanjuti gitu kan, terus tiba-tiba sekarang wow it's a crisis gitu ya, dan ternyata mental health juga menjadi krisis gitu kan, kayak in your face, cuma nggak enak kan kalau bilang gitu. Oke, Mbak Nova, aduh terima kasih banyak, ini ilmunya banyak banget yang udah di-share ke kita. Teman-teman juga pasti, aku merasa teman-teman juga pasti mendapatkan banyak manfaat ya dari apa yang sudah disampaikan oleh Mbak Nova. Mohon maaf banget tadi di awal-awal kita ada kendala teknis, jadi waktu kita terbuang, tapi ini Bapak terima kasih, kita udah setengah jam lebih ngobrol bareng Kinfluence meskipun pakai IG personal account saya. Nanti mungkin kalau memang ada banyak minat dari teman-teman Kinfluence untuk ngobrol-ngobrol lagi sama Mbak Nova dengan tema yang lain yang masih berkaitan dengan kesehatan jiwa, kita bisa ya minta Mbak Nova untuk berbagi lagi di Kinfluence. Boleh. Ini ada yang minta di save IG live-nya. Apa tuh after summer ya? Lebih di save. After summer. Dia juga novelis loh. Dia juga fans beratnya Mbak Nova nih. Oh. Iya, ini ada yang bilang tentang pantomim. Jadi cara dia meluapkan mungkin kecemasannya itu melalui pantomim. Jadi bagus banget.
Bagus banget, ya. Iya, memang karena dalam saat ini orang harus mengekspresikan discomfortnya, ketidaknyamanannya gitu. Dan kebetulan makanya tadi ada ruang-ruang untuk berkonsultasi, itu adalah kesempatan baik untuk mengutarakan perasaan tidak nyaman yang dihadapi. Jadi jangan dipendam sendiri, tapi diekspresikan, diceritakan gitu. Dan bahwa ini adalah sebuah kelaziman juga yang baru gitu ya. Dalam kondisi ini kita semua menerima ketidaklaziman, yang biasa kita bilang ketidaklaziman menjadi sesuatu yang lazim gitu, dan banyak banget yang mengalami. So it's okay gitu. It's okay not to be okay. Ya, it's okay not to be okay untuk kondisi sekarang ya Mbak ya. Baik Mbak Nova, terima kasih banyak. Semoga tetap sehat, tetap cantik. Amin. Aduh, saya senang banget loh ini. Sama pribadi, saya udah ngefans Mbak Nova sejak lama. Jadi ketika Mbak mau nggak gabung sama Influence Sharing? Mau. Aduh, seneng banget ya rasanya. Finally, you know, like I'm in one frame with you. Walaupun nggak secara fisik ya Mbak ya. Tapi seneng banget bisa ngobrol-ngobrol. Nanti kita bisa ketemu nanti. Oke, thank you Mbak Nova.